Pertanyaannya, yang kemarin itu pembuktian apa? Untuk apa? Ya. Jadi, kalau ada yang menyampaikan bahwa Pak Hasto ditarget, saya yakin betul. Berdasarkan ceritanya, pada saat tadi di lobi di luar gedung KPK, ada seorang penyidik pakai masker dan bertopi. Bilang kepada Pak Kusnadi, Mas, dipanggil Pak Hasto. Sebagai staf tentu nurut. Jadi didampingi oleh penyidik ini ke lantai 2. Di lantai 2 semua apa yang dibawa diminta. Ya, kalau bahasanya kalau bukan penyidik dirampas ini namanya. Baru bertemu Pak Hasto kaget. Kok kamu ada di sini? Nah, itu tadi dia cerita bahwa katanya dipanggil Pak Hasto. Pak Hasto marah. Kok begini caranya? Kok saya diperlakukan begini? Kok staf saya yang gak ada kaitan dan atau gak ada panggilan, ya juga turut diambil barang-barangnya. Termasuk yang tadi disampaikan rekan pengacara, ada ATM-nya isi 700.000. Ya, kalau itu buat anak sekolah kan bahaya, Pak. Makanya tadi siang tim pengacara mendampingi Pak Kusnadi melapor mengadu ke Komnas HAM. Ini juga berkaitan dengan pelanggaran etika. Ya, orang dibohongi, minta aja kalau HP sama Pak Hasto kok bisa dikasih. Ya kan? Toh yang dipanggil saksi ke KPK kan beliau. Dan beliau datang sebagai warga negara yang patuh. Kenapa harus diperlakukan begitu? Nah, oleh karena itu kemarin kami juga sudah melaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Yang ketiga adalah diduga ini bentuk dari perampasan. Jadi pelanggaran tindak pidana sebenarnya. Nah, oleh karena itu kami sedang mendiskusikan apakah ini juga dugaan tindak pidana perampasan barang. Yang keempat tentu dalam hal konteks penyitaan kami sedang mendiskusikan juga pra-peradilan. Ya, saya yakin di antara keempat itu ada yang kena lah. Karena memang nggak betul caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi tadi kita sudah mendengarkan dan melihat secara langsung seperti apa keterangan dari kuasa hukum Pak Hasto itu sendiri terkait dengan penyitaan barang terhadap staf dari Pak Hasto. Dan ya kalau kita ingat ya flashback ke belakang beberapa kasus korupsi yang mungkin menjadi target pemeriksaan atau penyelidikan itu adalah staf dari si orang tersebut. Kenapa? Ya biasanya semua operasi itu ya diketahui juga oleh stafnya teman-teman. Atau kadang staf ini yang melakukan operasi itu gitu ya kan. Dan ternyata KPK ingin memeriksa ataupun mengkonfirmasi isi handphone serta beberapa barang sitaannya ke staf Hasto, tapi ternyata beliau tidak datang ke KPK saat dilakukan pemanggilan karena katanya beliau ini trauma dibentak. Waduh, dibentak apanya ya? Saya juga bingung, masa dibentak gitu doang langsung trauma gitu ya kan? Aduh. Ya mungkin ini termasuk drama juga dari kuasa hukum Pak Hasto ya. Dan ternyata staf Hasto ini tidak ke KPK, malah dia ke Barreskrim teman-teman untuk melaporkan dugaan perampasan barang miliknya itu sendiri oleh KPK, tapi ternyata Barreskrim juga menolak laporan dari staf Hasto ini. Waduh, dramanya semakin mendalam ya. Dan setelah ini kita akan melihat konferensi pers atau keterangan dari KPK terkait dengan apa yang dituduhkan ke KPK selama kasus atau pemeriksaan saksi Pak Hasto ini teman-teman. Dan KPK balik mengeskakmat Pak Hasto serta kuasa hukumnya terkait dengan pembentakan, terkait dengan perampasan dan segala macam teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Ya, singkat, penting dan mohon penjelasannya. Jangan sebutkan nama ini dulu. Saya Hedi dari Kumparan mau menjelaskan yang soal Kusnadi, katanya nggak datang karena takut dibentak-bentak. Nah ini butuh penjelasannya. Alasannya begitu ya, kan? Pak Asep, makanya butuh penjelasannya bagaimana sih penyidikan. Siapa itu apakah itu, benar kan Pak Asep punya anak buahnya gitu katanya dibentak-bentak. Nah tanggapannya KPK bagaimana? Terima kasih. Kemudian
Yang selanjutnya ini terkait dengan pemeriksaan, ini melaporkan ya dari HK, melaporkan ke Dewas, kemudian Komnas HAM, ke Reskrim. Apakah ini mengganggu? Sebetulnya kami dari penyidik itu menyambut baik apa yang dilakukan oleh Pak HK. Karena ini juga bagi kami penyidik itu merupakan kontrol bagi kami gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan kami ketika dilaporkan ke Dewas itu akan diuji di Dewas. Dipanggil ke Dewas nanti diuji apakah proses penyidikannya dalam hal ini upaya paksanya, proses penyitaan, misalkan disitakan handphonenya kan, disita handphone dan lain-lainnya, prosesnya apakah benar atau tidak, itu akan nanti diuji. Gitu. Kami juga mempersiapkan diri tentunya dalam melakukan upaya-upaya paksa itu tentu tidak sembarangan. Kita sudah siapkan mulai dari surat perintahnya, kemudian POB yang ada juga kami ikuti. Jadi dengan adanya misalkan pelaporan ke Dewas, ke Bareskrim, kemudian juga ke Komnas HAM, bagi kami itu adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan baik kepada Dewas maupun kepada nanti Komnas HAM maupun kepada pihak lainnya untuk menguji proses-proses penyidikan yang kami lakukan. Jadi tidak ada masalah seperti itu. Kemudian Mas Mario, ini tadi penyidikan yang pemeriksaan yang kemarin hari Senin dilakukan, itu juga akan termasuk yang dilaporkan ke Dewas ya. Itu nanti akan dilihat, uji kan. Sebetulnya yang kepentingan kami memanggil Pak KS ini karena kan memang juga ada barangnya yang kami sita juga dari yang bersangkutan kalau tidak salah, penyidik sita, dan itu akan ditanyakan kan gitu ya, ditanyakan artinya akan diklarifikasi terhadap apa yang ada di dalamnya gitu. Jadi sejauh ini juga rekan-rekan kan mungkin sudah puluhan tahun ada di sini, sudah ratusan orang bahkan ribuan orang yang hadir ke sini kan gitu kan. Nah, sudah ratusan orang juga yang diperiksa di sini kan. Terkait dengan fasilitas yang ada di sini juga dilengkapi dengan kamera ya, CCTV, kemudian juga di sini dilengkapi dengan AC, gitu. AC-nya juga di sini sentral gitu kan, kami nggak bisa merubah-rubah gitu ya, seperti itu. Jadi itu untuk semuanya untuk kenyamanan yang hadir di sini, termasuk juga para saksi. Juga pada saat memberikan kesaksian, tentunya kami juga memberikan waktu kepada saksi atau masyarakat yang menjadi saksi ataupun bahkan tersangka untuk pada saatnya makan siang, diberikan makan siang, diberikan waktu untuk istirahat, untuk sembahyang, gitu ya. Nah, jadi tentunya kalau misalkan penyidik kami juga meninggalkan tempat ya diberikan kesempatan ketika makan siang, atau bisa juga kalau memang bareng-bareng di situ gitu ya, atau sedang sembahyang dan lain-lainnya seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa melihat fasilitas yang ada di sini, tentunya juga semuanya untuk kenyamanan, dan pada intinya adalah tentu salah satu hal yang kami sangat junjung dalam proses penyidikan atau penegakan hukum di KPK ini adalah kita menjunjung hak asasi manusia. Jadi Humanis, ya. jangan, tidak perlu ragu-ragu seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya nanti kan diuji, kan dilaporkan juga nanti kan diuji, itu ada, ini kan ada CCTV-nya. Nah, nanti kan bisa dilihat di CCTV. Kita kan diuji di di Komnas HAM, diuji tadi di Dewas, kemudian di yang lainnya. Jadi kami berterima kasih, justru itu adalah kesempatan bagi kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami laksanakan itu proses. Wih, luar biasa KPK teman-teman ya. Ya mungkin seperti yang dikatakan juga oleh Ade Armando di ELC kemarin, beliau mengatakan bahwa kemungkinan besar terhambatnya
kelanjutan dari kasus Harun Masiku ini karena ya Firly Bahuri teman-teman, itu dugaan beliau ya. Ya tapi masuk akal juga sih karena kan selama pengejaran Harun Masiku kan pengakuan dari mantan penyidik KPK juga itu di LC kemarin menyebutkan bahwa beliau sudah pernah ingin menangkap Harun Masiku tapi langsung diberhentikan atau dinonaktifkan gitu dari tugasnya teman-teman. Padahal dia sudah dapat lokasi Harun Masiku, tinggal dilakukan penangkapan, tiba-tiba dinonaktifkan. Nah mungkin ini juga yang memperkuat dugaan bahwa yang menghalang-halangi penangkapan Harun Masiku juga itu ya mantan ketua KPK juga teman-teman, Firly Bahuri ya kan. Tapi ya gimana menurut kalian? Apakah kalian sepakat dengan pernyataan itu atau seperti apa? Silahkan komen di bawah. Kita berdiskusi dengan sehat di bawah teman-teman ya. Nah mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bisa sedikit mencerahkan dan semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seluruh masyarakat yang mungkin risau dan resah dengan kasus Harun Masiku ini kenapa lama banget. Dan semoga titik terang Harun Masiku serta dugaan keterlibatan Pak Hasto segera terbuka juga teman-teman. Oke, akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.